Ya, Bapak Ibu semua yang tidak berhalangan untuk bisa buka kameranya, boleh untuk dibuka kameranya agar semakin seru nih untuk diskusi kita pada sesi sharing session yang ketiga ini bersama dengan Mas Rudi. Tema bahasan yang akan dibawakan pun menjadi yang menarik karena seringkali perlu untuk kita perhatikan agar tidak adanya sebuah dispute, suatu hal yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian. Gitu ya. Kita akan membahas terkait dengan peran hukum asuransi dan proses bisnis marketing. Ya, selamat datang Bapak Ibu semua. Kita akan mulai agenda sharing session kita pada sore hari ini. Boleh Bapak Ibu yang mungkin pada akhirnya untuk bisa dipersiapkan ya catatannya atau mungkin bisa dipersiapkan posisi terbaiknya agar bisa menikmati ya agenda sharing session kita pada siang hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in wa ala muridni wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita pertemukan di dalam room Google Meet ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu semua, semoga kehadirannya di setiap agenda sharing session itu bisa menambah silaturahim, menambah semangat, dan yang paling penting tentunya adalah menambah pengetahuan kita semua. Amin. Yang namanya sebuah ilmu itu adalah sangat banyak, sangat luas. Nah, melalui sharing session ini, kita akan kembali lagi menggali dan menambah hazanah keilmuan kita. Semoga itu bisa meningkatkan inovasi kita, produktivitas kita, dan juga memudahkan dan menguatkan kita dalam mencapai target yang sudah kita tetapkan atau akan kita capai ke depan. Bapak Ibu semua, bersyukur pada Allah SWT karena pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan begitu banyak nikmat sehingganya masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya membersamai dan kebersamaan ya bersama dengan Bapak Ibu semua. Kemudian salam dan salam curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang kami hormati, Dewan Direksi dari PT Asuransi Takaful Umum yang kami hormati Ibu Filianita, yang kami hormati Bapak Ibu tim agensi, yang kami hormati Bapak Ibu marketing eksekutif dan kemitraan khusus, dan tak lupa pula yang tentunya kita tunggu-tunggu untuk bisa hadir dan sharing pada kesempatan kali ini yaitu Bapak Dodi yang insya Allah pada siang ini beliau akan membahas terkait dengan peranan hukum asuransi dan proses bisnis marketing. Adapun Mas Dodi ini atau Pak Dodi ini merupakan dari legal spesialis PT Asuransi Takaful. Nah, Bapak Ibu semua yang belum kenal nih, sekaligus kenalan juga ya nanti sama Pak Dodi. Baik, Bapak Ibu semua, untuk menambah keberkahan dan juga kelancaran dalam acara kita, mari bersama-sama kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semua, kami akan kembali apabila tidak mengalami kendala untuk bisa membuka kameranya. Silakan untuk dibuka kameranya dan mohon ketika acara berlangsung untuk mematikan mic-nya ya atau melakukan mute pada audionya sehingga tidak ada suara yang mengganggu selama berlangsungnya acara. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan sambut nih pembicara kita yang sudah siap tentunya yaitu Mas Dodi ya. Assalamualaikum Mas Dodi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Suara saya terdengar jelas, Mas Fikri? Suaranya masuk, Pak. Sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas Dodi? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah sehat tuh. Sudah siap Pak untuk bisa sharing ke kita semua nih terkait dengan materi ini? Insya Allah sudah siap. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada sini tentunya kita akan mendengarkan materi dan nanti dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya. Pemateri akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan pertanyaan. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah punya pertanyaan, nah bisa nanti diajukan, ya, dan akan diberikan sesi dan waktunya. Oh, ternyata suaranya masih kecil ya. Informasi dari Ibu Dia. Suara saya masih ini terdengar jelas nggak? Kalau di saya sih sudah jelas, ya. Tapi mungkin kalau bisa mic-nya dideketin lagi ke sumber suara ya mungkin bisa jadi lebih besar lagi suara Mas Dodi. Ya. Baik, karena sudah siap, langsung saja Mas Dodi. Selanjutnya adalah sesi penyampaian atau sesi sharing session yang akan disampaikan oleh Mas Dodi terkait dengan peran hukum asuransi dan proses bisnis marketing. Langsung saja Pak, semuanya dipersilakan pada Mas Dodi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti diskusi dan sharing session marketing eksekutif Takaful Umum, kemudian serta tim agensi Takaful Umum yang telah menyelenggarakan sesi sharing ini yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa belajar bareng di sini mengenai diskusi tentang pembahasan yang akan saya bawakan. Kemudian pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenalkan saya memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu. Nama saya Dodi Firmansyah, Pak, yang kebetulan saat ini diamanahi untuk mengemban tugas sebagai legal specialist PT Asuransi Takaful Umum. Nah, mungkin kalau nanti ketemu di jalan, nanti bisa saling tegur sapa, Pak, karena alhamdulillah pada momen ini saya dan Bapak Ibu bisa bertatap muka nih, walaupun melalui Google Meet atau online gitu ya. Insya Allah tidak mengurangi esensi silaturahmi seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Kemudian selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan materi diskusi, yaitu peranan hukum asuransi dan proses bisnis marketing. Sebagai pengantar, topik diskusi hari ini yang sangat erat kaitannya, baik dari sisi hukum asuransi itu sendiri maupun dalam prakteknya Bapak dan Ibu yang merupakan bagian daripada proses bisnis pemasaran untuk produk asuransi yang dimiliki oleh Takaful. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sendiri sudah common dengan asuransi ya, makanya mungkin di sini saya lebih menekankan nanti pada diskusi dan bertukar pikiran serta hal-hal yang mungkin ada di lapangan seperti apa sih dikaitkan dengan materi diskusi hari ini. Nah, di sini juga saya mohon izin tidak menggurui Bapak dan Ibu karena saya juga memiliki keterbatasan tertentu juga yang mungkin dalam diskusi nantinya terdapat hal-hal yang baru atau jarang atau belum pernah saya temui sebelumnya. Nah, sebagai disclaimer juga nanti mungkin menjadi catatan kita, mungkin nanti bisa juga dibantu Mas Fikri barangkali nanti saat ada pertanyaan yang mungkin membutuhkan analisis lebih lanjut dari sisi compliance atau legal gitu ya, jika tidak dimungkinkan saya jawab pada kesempatan siang ini, atau nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lah gitu ya, dan dibantu dicatat supaya dilanjutkan komunikasinya bisa lebih clear dan jawaban yang lebih komprehensif lah, kira-kira seperti itu. Barangkali nanti hanya lewat lisan kurang mantap lah seperti itu. Baik, mohon untuk di ini slide pertama. Nah, oke. Pada slide pertama ini saya kutip pengertian asuransi dan usaha asuransi umum syariah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian atau biasa disebut juga dengan Undang-Undang Asuransi. Bapak dan Ibu mungkin bisa dilihat di situ dalam slide ini pengertian asuransi saya kutip di pasal 1 ayat 1 huruf A, dan untuk usaha asuransi umum syariah dikutip dan ketentuan dalam pasal 1 ayat 8
Undang-Undang Asuransi. Nah, di sini untuk pengertian asuransi, saya hanya mengutip pasal 1 ayat 1 huruf A saja. Karena takaful adalah perusahaan asuransi umum yang hanya memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, sedangkan yang terdapat di huruf B dalam Undang-Undang Asuransi tersebut, ketentuan itu diperuntukkan untuk asuransi jiwa karena pembayaran didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi di sini cukup jelas perbedaan antara keduanya. Kalaupun di produk asuransi takaful ini terdapat ada manfaat meninggalnya peserta, itu sifatnya hanya santunan yang juga ditentukan di awal, bukan hasil dari pengelolaan dana. Kemudian berkenaan dengan jenis asuransi umum takaful berdasarkan prinsip syariah, yakni berdasarkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. Nah, susunan pengurus dari perusahaan juga perbedaan dengan asuransi konvensional pada umumnya, kita juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa disingkat dengan DPS. Jadi di situ untuk mengawasi operasional dari perusahaan, termasuk beberapa klausula akad yang digunakan oleh takaful umum. Nah, akad yang pertama adalah akad tabaru, yakni akad hibah atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan apapun dari pihak lain. Kemudian dalam pengelolaan risikonya menggunakan akad bil ujroh, yakni memberikan kuasa kepada takaful sebagai wakilnya untuk mengelola dana tabaru, serta dalam pengelolaan investasi dana tabaru menggunakan akad mudharabah, yaitu peserta memberikan kuasa atau amanah penuh kepada pengelola untuk mengelola investasi dana tabaru tersebut. Nah, sesuai dengan kebijakan perusahaan, peraturan perundang-undangan, dan atau prinsip syariah. Nah, dari beberapa akad tersebut, terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah dengan perusahaan asuransi umum konvensional, di mana perusahaan asuransi konvensional ini tidak menerapkan klausula akad, beberapa akad yang tadi saya sebutkan. Nah, secara umum asuransi syariah ini sebenarnya lebih memiliki keuntungan lebih besar kepada peserta karena dana tabaru itu tidak boleh digunakan oleh perusahaan dan harus mengendap di dalam dana tabaru tersebut. Dan juga peserta masih mendapatkan pembagian surplus underwriting nantinya jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan akan mendapatkan porsi sekian dengan persentase sekian persen yang terdapat dalam ikhtisar atau polis. Nah, berbeda dengan asuransi umum konvensional di mana dari premi sekian persen perusahaan asuransi dapat menggunakan premi tersebut gitu ya. Cuman walaupun nanti ada hitung-hitungannya tersendiri, tetapi masih mengandung unsur untung-untungan di situ. Nah, slide selanjutnya, slide kedua. Baik, di slide kedua ini saya coba paparkan peraturan yang berkaitan dengan hukum asuransi. Di situ ada beberapa peraturan. Satu ada KUHD, KUHP, Undang-Undang Asuransi, serta ada POJK dan COJK. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini merupakan lex specialis derogat lei generalis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, mungkin agak susah untuk mencernanya nih, Bu. Nah, maksudnya lex specialis ini adalah aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam hal ini ketentuan beberapa pasal dalam KUHD yang tercantum dalam slide itu saya sudah
cantumkan di situ, nanti mungkin bisa di search juga. Pasal terkait asuransi ada beberapa di situ, itu adalah ketentuan bersifat khusus daripada yang ada di dalam KUH Perdata. Contohnya di dalam KUH Perdata mengatur tentang perjanjian pada umumnya, seperti pasal ada syarat sahnya perjanjian itu di pasal 1320 KUH Per. Nah, di mana dalam syarat subjektif perjanjian itu sendiri harus dengan kesepakatan para pihak. Namun demikian, telah diatur di dalam pasal 255 KUHD yang pada pokoknya disebutkan bahwa satu pertanggungan asuransi diwujudkan dalam perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Nah, hal ini juga diatur dalam pasal 1 ayat 4 POJK nomor 23 tahun 2015, yakni polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi yang dibuat secara tulis dan memuat perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Nah, jadi perjanjian yang tidak diwujudkan dalam polis maka tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian asuransi. Nah, hal ini cukup krusial karena dari beberapa pengalaman saya ini masih terdapat beberapa kekeliruan, yakni beberapa para pihak, misalnya nih perusahaan asuransi dengan perusahaan A telah melakukan penutupan asuransi, tetapi dibuatkan satu perjanjian kerjasama yang mengatur hal yang seharusnya diatur dalam polis, seperti contohnya kayak terms condition. Nah, namun disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut. Padahal beberapa ketentuan yang diatur dalam polis ini telah dibuat dan diajukan sedemikian rupa kepada regulator, dalam hal ini OJK, yang mengakomodir pertanggungan asuransi untuk tidak merugikan para pihak, dalam hal ini perusahaan asuransi dengan peserta gitu ya. Terkadang kan kalau kita melakukan perjanjian atau menyepakati perjanjian, terkadang ini mana yang lebih kuat, mana yang nggak kuat gitu kan. Nah, untuk menghindari itu, makanya perusahaan asuransi ini disupervisi oleh regulator, dalam hal ini OJK. Pada saat ada perjanjian asuransi itu harus dimintakan persetujuan dan terdaftar di OJK pada saat pengajuan produk asuransinya, sehingga sampai dapat polis tuh, sampai dudukannya polis yang sudah bisa nanti dipasarkan sama rekan-rekan atau dan bapak dan ibu dalam pemasaran produk asuransinya. Sehingga jika terdapat pertentangan antara perjanjian kerjasama dengan polis, maka yang akan tetap berlaku adalah ketentuan dalam polis. Dan besar kemungkinan perjanjian kerjasama tersebut tidak sampai, kalau sampai ke ranah litigasi, misalnya dalam hal ini perdata, dapat dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar syarat objektif perjanjian yang diatur dalam pasal 1320, yakni dalam hal ini melanggar ketentuan dalam pasal 255 KUHD. Kemudian selain KUHD dan KUH Per juga terdapat Undang-Undang Asuransi sebagai peraturan otoritas jasa keuangan atau biasa disebut dengan POJK. Kemudian yang bersifat teknis itu adanya di Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berisi penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam POJK. Makanya kalau Bapak dan Ibu perhatikan, banyak sekali POJK yang diundangkan dan COJK yang ditetapkan oleh OJK banyak sekali. Karena memang hal yang diatur cukup banyak juga. Oleh karena itu kita memang dituntut untuk mengerti beberapa peraturan terkait bagi siapapun yang terjun di industri keuangan non-bank, dalam hal ini adalah asuransi. Terlebih Bapak dan Ibu selaku agen kemitraan dan lain sebagainya, tidak ada salahnya juga untuk dapat mengetahui setidaknya yang berhubungan dengan aktivitas Bapak dan Ibu selaku agen. Next, slide 3. Nah, di sini saya coba akan jelaskan dulu masuk ke saluran pemasaran produk asuransi yang diatur di dalam pasal 45 ayat 1 POJK 2015.
POJK 23 tahun 2015. Jadi perusahaan asuransi hanya dapat memasarkan produk asuransi melalui 4 saluran pemasaran, yakni yang secara langsung atau direct marketing. Nah, direct marketing itu apa gitu kan? Pemasaran yang dilakukan oleh secara langsung oleh perusahaan asuransi kepada calon peserta yang membutuhkan proteksi atau perlindungan asuransi secara langsung, baik melalui sales, tim bisnis, atau tim marketing yang dimiliki perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, melalui agen asuransi. Nah, ini yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya supaya nanti penjelasannya bisa lebih utuh. Saya coba akan menjelaskan yang 3 itu dulu. Yang pertama secara langsung, Bancas, kemudian badan usaha selain bank. Kemudian yang Bancassurance, ini aktivitas kerjasama atau perusahaan asuransi dengan bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank dengan mekanisme 3 model bisnis. Yang pertama itu referensi. Referensi itu terdapat dua model bisnis dari referensi ini, yaitu referensi dalam rangka produk bank dan referensi tidak dalam rangka produk bank. Sebagai gambaran, referensi dalam rangka produk bank itu biasanya calon peserta yang ingin memperoleh layanan jasa dari perbankan itu harus sudah ada asuransinya. Misalnya KPR, biasanya kalau beberapa kalau dalam pengajuan KPR itu kan beberapa ditawarkan dari beberapa perusahaan asuransi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk referensi dalam rangka produk bank. Kemudian kalau yang tidak dalam rangka produk bank, ya bank hanya mereferensikan saja, tetapi tidak ada kaitannya dengan produk bank. Jadi hanya mereferensikan, bukan menjelaskan produk asuransi, apalagi membantu dalam penutupan asuransi. Nah, itu untuk referensi atau Bancas ini, dalam bentuk referensi itu ada perjanjian antara perusahaan asuransi dengan perbankan. Kemudian model bisnis yang kedua itu adalah kerjasama distribusi. Di sini bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai asuransi tersebut secara langsung kepada pemegang polis atau calon peserta. Oke. Kemudian yang ketiga itu nama model asuransi itu integrasi produk. Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan produk asuransi kepada calon pemegang polis atau calon peserta dengan cara memodifikasi dan atau menggabungkan produk asuransi dengan produk perbankan. Nah, peran bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan atas produk asuransi kepada calon pemegang polis, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi atau bundle produk terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi. Nah, khusus kerjasama bank assurance ini yang menggunakan model bisnis yang integrasi produk dan distribusi, kerjasama distribusi, pegawai bank itu harus memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait. Dalam hal ini asosiasi AAUI gitu, ada AASI gitu ya kalau kita di syariah. Namun berbeda dengan referensi. Kalau referensi karena sifatnya hanya mereferensikan, jadi tidak membutuhkan sertifikat tertentu. Kemudian yang keempat, ini badan usaha selain bank, atau biasa disebut dengan BUSB. Ini bermacam-macam bentuk BUSB yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi berdasarkan perjanjian kerjasama. Seperti misalnya badan usaha yang berperan aktif memasarkan produk asuransi hanya dari satu perusahaan asuransi yang memiliki usaha sejenis harus terdaftar sebagai badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini adalah agen asuransi itu menurut peraturan itu dimungkinkan untuk individu maupun legal entity. Legal entity artinya ada satu payung perusahaan badan hukum gitu yang mempekerjakan beberapa agent, tetapi sifat dari agen asuransi itu sebagaimana yang dijelaskan pada slide awal itu,
dia harus satu perusahaan asuransi umum dan satu perusahaan asuransi syariah. Satu perusahaan asuransi umum dengan satu perusahaan asuransi jiwa. Seperti itu. Nah, ini badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi. Kemudian badan usaha yang berperan aktif memasarkan produk asuransi dari 2 atau lebih perusahaan yang memiliki usaha sejenis. Dinyatakan melakukan kegiatan usaha keperantaraan atau biasa kita kenal dengan pialang atau broker asuransi. Nah, memang perbedaannya kalau agent itu harus satu perusahaan asuransi, tapi kalau pialang asuransi ini bisa memasarkan beberapa produk asuransi sejenis. Jadi perusahaan asuransi dengan asuransi itu boleh, tetapi terdapat beberapa izin usaha yang memang harus dipenuhi. Itu ada di dalam POJK 70 2016 kalau nggak salah. Nah, itu harus comply dengan itu. Kemudian yang sekarang ini ada pemasaran produk asuransi melalui BUSB dapat dilakukan dalam bentuk referensi, yaitu BUSB sebagai wakil dari perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk mitigasi kegiatan usaha dari BUSB tersebut, merupakan komponen produk atau layanan dari BUSB dan atau terkait dengan penjualan produk BUSB. Nah, BUSB tersebut dapat membantu secara administrasi atas permohonan penutupan asuransi, klaim, dan atau menerima kontribusi dengan catatan dalam perjanjian kerjasamanya atau perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi telah diatur ketentuan mengenai penerimaan kontribusi itu. Nah, contoh-contoh BUSB yang ketiga tadi itu ada seperti misalnya travel agent umroh dan haji. Nah, itu kan dia sifatnya mereferensikan dan nggak tidak menutup kemungkinan juga, karena kan nanti biasanya travel agent ini menerima kontribusi terlebih dahulu dari peserta sebelum diteruskan kepada perusahaan asuransi atau online shopping seperti Tokopedia dan Shopee dan layanan provider contohnya seperti Telkomsel yang di dalamnya ada produk asuransi. Seperti itu. Next ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan agen asuransi. Mengenai pengertian agen asuransi, saya kutip dari pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Asuransi. Nanti mungkin silakan bisa dibaca pada slide tersebut atau bisa di-capture nanti untuk dibaca kembali. Dan untuk memenuhi persyaratan menjadi agen asuransi akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Kemudian secara umum mengenai tugas agen asuransi saya cantumkan di sebelah kanan pada slide keempat ini. Yaitu tugas agen asuransi secara umum saja. Nanti mungkin di dalam beberapa peraturan bisa kita disusun kalau memang seandainya membutuhkan hal yang lebih detail, nanti boleh kita provide. Next ke slide selanjutnya. Oke. Nah, kita sekarang masuk di kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon agen asuransi sebelum menandatangani perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi. Di situ yang pertama, mendapatkan persetujuan dari perusahaan tempat agen asuransi terikat perjanjian keagenan. Apabila agen asuransi masih terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan lain yang tidak sejenis. Nah, maksud perusahaan lain yang tidak sejenis itu, yaitu antara perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi umum, tetapi tidak termasuk perusahaan asuransi umum dengan perusahaan asuransi umum berdasarkan prinsip syariah ya, Bapak dan Ibu, ini sama gitu. Jadi core-nya itu umum dan jiwa. Nah, jadi untuk menjadi seorang agen itu bisa dilakukan untuk 2 perusahaan asuransi yang tidak sejenis, 1 perusahaan asuransi jiwa, 1 perusahaan asuransi umum, dengan catatan
disetujui sebelumnya, tempat agen asuransi tersebut sudah terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi lain yang tidak sejenis. Jadi kalaupun seandainya Bapak dan Ibu sudah ada nih keagenan, perjanjian keagenan atau sudah ada certified dari perusahaan asuransi jiwa, walaupun ini yang berbeda, tidak sejenis, tetapi persetujuan itu sifatnya memang wajib untuk dipenuhi. Nah, yang kedua, itu tidak sedang terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi lain yang memiliki usaha jenis. Nah, di sini sudah cukup jelas ya, memang tidak dibolehkan kalau seandainya dengan perusahaan asuransi jenis. Yang ketiga, yaitu telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada perusahaan sebelumnya, perusahaan asuransi sebelumnya. Apabila Bapak dan Ibu pernah terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi umum tersebut. Maksudnya di sini adalah jika Bapak dan Ibu sebelumnya bekerja di perusahaan asuransi yang sejenis, maka pada saat akan mengajukan permohonan itu dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pada intinya telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada perusahaan asuransi sejenis tersebut. Dan yang keempat, ini untuk memahami kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi perusahaan sesuai dengan jenis usahanya. Nah, barangkali nanti Bapak dan Ibu di sini baru tahu mungkin ada kode etik yang dikeluarkan, yang saya pahami saat ini adalah dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI. Kalau belum ada, nanti boleh nanti kita share nanti dokumen-dokumen ini untuk dapat sebagai baca-baca lah dan difahami lah seperti itu ya, atau mungkin bahkan sudah ada yang tahu gitu ya. Wah, itu luar biasa, jadi memang benar-benar comply. Nah, ini terkait dengan kode etik ini, mungkin Bapak dan Ibu beberapa waktu ke belakang, kalau tidak salah dari tim agensi itu udah share beberapa perjanjian keagenan ya yang baru ya. Insya Allah di dalamnya sudah termasuk ketentuan pada kode etik ini. Jadi sudah memenuhi poin mengenai kode etik sebagai agen asuransi yang sudah diterbitkan oleh AAUI. Next, Mbak. Nah, di sini saya pengen coba sedikit aja, mungkin pengen tahu ini jawaban-jawaban, boleh di kolom chat atau boleh raise hand. Nanti sekarang kita masuk ke perjanjian, kaitannya dengan perjanjian keagenan. Kalau di slide-slide sebelumnya itu kan sedikit menyinggung atau membahas yang mengenai perjanjian tadi. Nah, sekarang saya coba mau tanya ke Bapak dan Ibu, kira-kira apa sih pentingnya perjanjian keagenan untuk perusahaan asuransi dan agen asuransi? Ini untuk perjanjian keagenan ya. Mungkin ada satu atau dua. Monggo. Silakan. Supaya ada perlindungan hukum, Pak. Gimana? Ibu, maaf. Supaya ada perlindungan hukum, kemudian kontraknya jelas karena agen asuransi itu kan pihak yang mandiri, perusahaan juga pihak yang mandiri. Kita ada perikatan, sehingga secara legal itu dilindungi oleh undang-undang gitu, Pak. Baik. Ada lagi jawaban lain? Selanjutnya mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Nah, baik. Tadi dari Ibu Fitra ya? Zulfia, Pak. Ya, Zulfia dan Pak Ibrahim itu sudah masuk ke slide saya sebelumnya, itu sudah terakomodir. Jadi apa yang disampaikan itu betul. Jadi memang sudah cukup melek lah ke sifat pentingnya perjanjian. Itulah mengapa kita untuk perjanjian keagenan asuransi ini memang dibutuhkan. Nah, mungkin slide ke selanjutnya. Nah, untuk jawaban Ibu Fitri, Ibu Fitria ya? Oh iya, Bu Sulfia. Bu Sulfia dan Pak Ibrahim itu masuk di poin 2 tadi itu. Nah, betul di situ poin 2 dan poin 3. Nah, nanti yang pertama ini memang syaratnya untuk menjadi agen itu memang harus ada perjanjian keagenan. Nah, itu diterangkan di
pasal 46 POJK 23 tahun 2015 yang berbunyi perusahaan akan memasarkan produk asuransi melalui saluran pemasaran dengan agen asuransi wajib memiliki perjanjian tertulis dengan pihak yang melakukan pemasaran, artinya perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi dan agen asuransi. Nah, jadi jika dilihat dari sisi peraturannya, perjanjian tertulis ini sifatnya mutlak harus ada untuk dipenuhi. Hal ini diterapkan agar dari sisi compliance-nya juga tidak melanggar hal yang telah ditentukan dalam peraturan yang sudah mengatur. Hal ini juga diatur dalam Romawi 2 Romawi 2.7 COJK 2020, yaitu pelaksanaan pemasaran asuransi melalui saluran pemasaran agen dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis antara perusahaan asuransi dengan pihak yang melakukan pemasaran. Jadi memang ini sangat mutlak kita pada saat akan memasarkan dengan perusahaan asuransi itu harus ada perjanjian tertulis. Nah, kemudian beriringan tadi dengan jawaban dari Bapak dan Ibu, yaitu adalah memberikan kepastian hukum. Ini merupakan salah satu dari 5 asas penting yang sekaligus merupakan esensi dari hukum perjanjian. Perjanjian ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang mengikatkan diri dalam satu perjanjian. Nah, ada asas pacta sunt servanda, itu menyatakan hakim atau misal pihak ketiga manapun harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri. Nah, secara umum isi dari perjanjian itu sendiri mengatur ketentuan seperti maksud dan tujuan, tadi yang disebutkan Bapak, ada hak dan kewajiban, jangka waktu, penyelesaian sengketa dan lain-lain gitu ya. Kesepakatan perjanjian ini dapat ditarik kembali dapat ditarik kembali pada saat nanti disepakati oleh para pihak. Nah, gitu, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur. Jadi tadi disampaikan bahwa seperti undang-undang bagi para pihak nih, tapi ada disclaimer-nya, sejauh tidak bertentangan dengan regulasi lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar penyelesaian apabila timbul permasalahan di kemudian hari. Sehingga tujuan dibuatnya perjanjian ini, once terjadi permasalahan, para pihak ini sudah terlindungi, mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh keadilan sesuai dengan beberapa poin ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian keagenan tersebut. Oke, next ke 8. Nah, setelah kita tahu ya, apa pentingnya satu perjanjian, khususnya perjanjian keagenan, saya mau sedikit membahas mengenai syarat sahnya perjanjian itu yang tadi saya sempat singgung di awal, 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya bisa dilihat ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang halal. Oke, untuk penjelasan ini sedikit saya sampaikan satu persatu, uraikan gitu ya, maksud dari masing-masing syarat sahnya perjanjian tersebut. Nah, kesepakatan di sini artinya para pihak atau hal-hal yang diperjanjikan yang lahir dari kehendak para pihak tanpa unsur kehilafan, paksaan atau penipuan. Misalnya Bapak A misalnya gitu ya, tidak menginginkan menjual sebidang tanah. Nah, dan di balik itu ternyata ada tekanan-tekanan atau intimidasi tertentu dari Bapak B atau pihak lain yang menginginkan menjual kepada Bapak B yang bertujuan supaya Bapak A ini menjual tanah tersebut. Nah, singkat cerita, Bapak A ini setuju sebidang tanahnya tersebut dijual dan menandatangani perjanjian jual beli kepada Bapak B. Nah, ternyata ditemukan ada unsur paksaan atau oleh pembeli atau pihak lain atau Bapak B tadi dengan cara misalnya ada suatu paksaan untuk menandatangani perjanjian disertai dengan ancaman misalnya jika tidak menjual maka nanti ada suatu hal apa bla 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 gitu ya, ada yang sifatnya intimidatif. Maka untuk unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen oleh Bapak A untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli yang tadi sudah ditandatangani selama paksaan tersebut dapat dibuktikan. Kemudian yang kedua, kecakapan. Ini terkait dengan ditandatangani oleh siapa? Apakah orang yang belum dewasa, misalnya anak di bawah umur, orang yang di bawah pengampuan, misalnya orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Dan misalnya kalau di perusahaan itu harus ditandatangani oleh direksi
Karena sebagaimana dalam UPT, pengurus perseroan yang berhak mewakili untuk dan atas nama perseroan di luar maupun di dalam pengadilan itu harus diwakili oleh direksi, kecuali direksi sudah mengkuasakan kepada pegawai atau karyawan atau pihak lain tertentu yang terdapat surat kuasa. Kemudian hal tertentu itu masih yang tadi sore. Hal tertentu itu objek perjanjian harus jelas. Misalnya seperti contoh kesepakatan tadi, objeknya harus jelas. Misalnya apa? Misalnya yang dijual tanah, mobil atau motor gitu ya. Harus jelas, jadi tidak mengawang-awang gitu. Nah, kemudian kausa yang halal. Nah, ini tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan dan ketertiban umum gitu ya. Misalnya tadi sudah dijelaskan di awal, misalnya ada pertentangan antara polis dan perjanjian gitu ya. Ya, walaupun sudah disepakati, tetapi di situ terbentur mengenai kausa halal, merupakan syarat-syaratnya perjanjian karena ada lex spesialis dari KUHD. Nah, 4 hal tersebut harus dipenuhi dalam perjanjian, sehingga kalau tidak dipenuhi 4 hal tersebut, terdapat 2 konsekuensi jika tidak terpenuhinya kesepakatan pada nomor 1 dan 2, kesepakatan, yaitu konsekuensi hukumnya untuk yang kesepakatan dan kecakapan itu dapat dibatalkan. Artinya kalau para pihak ingin mengakhiri dipersilahkan, kalau tidak juga tidak masalah, artinya tidak menjadi masalah atau tiba-tiba batal. Nah, gitu. Nah, tentunya kalau tetap dijalankan akan terjadi suatu hal yang patut dipertimbangkan untuk dapat diantisipasi. Khawatirnya oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, nanti once di depan ternyata awal-awal ini baik-baik aja, tapi di akhir-akhir nanti ada satu masalah gitu ya. Tapi tetapi kalau seandainya tidak terpenuhinya syarat pada nomor 3 dan nomor 4, itu biasa kita sebut dengan syarat objektif. Nah, maka prinsipnya batal demi hukum. Batal demi hukum itu sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dianggap tidak pernah dianggap ada sedari awal, begitu. Kemudian next slide-nya. Oke. Nah, setelah mempelajari esensi dari perjanjian syarat sahnya perjanjian, kemudian perjanjian keagenan. Nah, sebagai syarat yang harus dipenuhi agen asuransi dapat memasarkan produk asuransi. Nah, saat ini kita coba sedikit eksplor mengenai syarat menjadi agen asuransi yang dapat memasarkan produk asuransi. Yang pertama, memiliki sertifikat keagenan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang perasuransian, yaitu dari asosiasi yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usaha dan jenis produk asuransi yang dipasarkan. Kemudian yang kedua, agen asuransi harus terdaftar di OJK. Kemudian yang 3, tidak mengikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi lain yang memiliki usaha jenis. Nah, tadi sudah sempat kita bahas. Yang keempat, dalam hal agen asuransi bekerjasama dengan badan usaha yang mempekerjakan asuransi, agen asuransi hanya dapat memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan yang melakukan kerjasama dengan badan usaha tersebut, yakni dengan perusahaan asuransi. Jadi kalau misalnya ada agen asuransi itu bagian daripada karyawan atau pegawainya BUSB tadi, maka pada saat akan melakukan aktivitas agen asuransi tetap harus memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi. Next, Mbak. Nah, ini sedikit proses pendaftaran agen asuransi. Yang pertama tadi ada perjanjian keagenan gitu ya. Kemudian ini proses dari awal. Tadi mungkin yang kita bahas di awal itu dalam hal sudah ada sertifikat gitu ya. Jadi tinggal melaporkan kepada asosiasi. Nah, ini stepnya lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh asuransi atau melaporkan agen asuransi yang telah memiliki lisensi dari asosiasi yang masih berlaku. Nah, setelah sudah semua terakomodir, maka yang terakhir adalah didaftarkan kepada OJK. Next, Mbak. Oke. Kewajiban agen asuransi. Nah, ini saya kutip beberapa poin yang agak umum saja, karena beberapa kalau saya masukkan ke sini agak banyak nih poin-poinnya. Jadi
Intinya pada poin 1 ini wajib menggunakan dokumen perusahaan pemasaran resmi dan terkini yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Kaitannya dengan media pemasaran atau marketing tools atau marketing kit, yaitu seperti brosur, flyer, leaflet, banner, atau media pemasaran lainnya seperti yang secara digital dipasarkan. Berikut termasuk ringkasan informasi produk asuransi. Jadi memang di situ harus menggunakan official yang dari asuransi gitu ya, dari pemasaran asuransi, dan hal ini adalah takaful. Untuk poin 2, sepertinya di takaful yang saya lihat ini perjanjian keagenan yang pembayaran kontribusi dari pemegang polis atau peserta langsung kepada takaful ya. Karena kalau nggak salah saya lihat di perjanjian keagenannya. Namun kalau seandainya tidak langsung, bisa let's say agen ini kan juga mempunyai bisa juga menerima kontribusi lah yang dari peserta atau pemegang polis. Nah, kemudian pada saat dibayarkan ke agen itu, maka pertanggungan asuransinya dinyatakan mulai berlaku dan mengikat terhitung sejak kontribusi diterima oleh agen asuransi. Dengan diterimanya kontribusi oleh agen, maka perusahaan asuransi dianggap sudah menerima kontribusi terhitung setelah agen asuransi menerima kontribusi dari pemegang polis. Jadi kan biasanya mungkin salah satu pertimbangannya mengapa pada saat ini mungkin ada beberapa lah, saya setahu saya memang ada sekarang ke langsung ke perusahaan asuransi, karena salah satunya untuk mitigasi barangkali nanti pada saat pembukuan, pada saat administrasi gitu ya. Jadi pertanggungan sudah mulai pada saat kontribusi itu diterima oleh perusahaan asuransi. Kemudian yang ketiga, menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis atau peserta. Nah, ini sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu, untuk menjadi agen memang sudah harus dan dibekali oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai isi dari produk asuransi yang ditawarkan, serta pelayanan yang prima kepada pemegang polis dan peserta. Nah, kalau dengan pemahaman dan lain sebagainya itu kan untuk menjadi agen tadi, itu kan ada ujiannya. Nah, itu pasti Bapak dan Ibu untuk sampai dengan lulus itu kan paham lah kira-kira seperti itu. Jadi itu menjadi tolak ukur kenapa agen asuransi harus memahami segala sesuatunya tentang produk asuransi dan bisnis prosesnya. Kemudian yang keempat, hanya dapat menerima pembayaran kontribusi dari pemegang polis atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi. Nah, ini terkait dengan yang poin 2 tadi. Jadi jika di perjanjian ditentukan agen asuransi boleh untuk menerima kontribusi asuransi, maka hal itu dapat dilakukan. Nah, kemudian yang kelima, mengikuti pelatihan dan pengembangan dasar dan lanjutan untuk meningkatkan profesionalisme pekerjaannya. Untuk poin 5 ini juga terkait dengan poin 3 yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni senantiasa terus mengupgrade pengetahuan dari sisi asuransi pada umumnya dan produk asuransi yang dipasarkan khususnya. Nah, ini juga terkait dengan sharing session ini sangat bagus sih. Jadi kita bisa saring, mungkin kalau ilmunya ini harus detailnya ada dalam peraturan, nanti mungkin hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi di lapangan misalnya, itu kita bisa sharing-sharing nanti, oh ini biasanya seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk dari saya sih sepertinya cukup ya, di sini sudah selesai. Di slide selanjutnya nanti barangkali ada pertanyaan, boleh ditampung. Nanti kalau seandainya Bapak dan Ibu ada hal yang kiranya agak teknis, nanti kita mudah-mudahan bisa jelaskan secara utuh. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dodi. Luar biasa ya Bapak Ibu semua. Kita menikmati materi ini sangat mudah untuk bisa dipahami dan juga bisa sangat informatif. Terima kasih banyak Pak Dodi ya. Selanjutnya kita ingin memberikan waktu untuk Bapak Ibu semua untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan ahlinya. Dengan Pak Dodi. Siapa yang mau duluan boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti boleh perkenalan dulu aja ya. Perkenalan nama sekaligus
branch atau cabang mana agar kita juga saling kenal ya Pak Dodi. Baik, kita lihat di sini sudah ada yang raise hand, yaitu yang pertama sesuai dengan urutan yaitu Bapak Amir Fauzan. Ya, Assalamualaikum Pak Amir Fauzan, apakah sudah tersambung? Selamat datang Pak. Ya Pak, apa kabar Pak? Oke, silakan Pak untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Sementara ntar dulu Pak, karena lagi posisi nyetir. Oh baik Pak. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu ada Bapak Sugiarto. Oh iya, Bapak Sugiarto Pak, apakah sudah tersambung Pak? Iya Pak. Oke, silakan Pak untuk disampaikan pertanyaannya ya. Iya Pak. Mohon maaf secara praktek ya Pak ya, di beberapa insuran karena kita nggak boleh double agent, jadi lucunya itu mereka mengatasnamakan keluarga atau mungkin pembantunya tuh Pak, yang pengetahuan pengalaman saya tuh. Jadi dia agen di sini di salah satu asuransi, cuman kadang nggak bisa double agent, kadang-kadang di atasnamakan anak atau pembantunya tuh Pak. Jadi gimana ya? Baik Pak Sugiarto, apakah langsung dijawab Pak Doli atau mau ditampung dulu 3 orang? Nggak apa-apa, saya jawab langsung aja. Ya, siap. Silakan. Ya memang karakteristik atau dinamika di lapangan memang terkadang seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi ini perjanjian dengan siapa, sertifikat asuransi siapa, dengan nisnya siapa. Nah, paling gini sih Pak, dari saya sih gini, bukan saya meng-approve atau meng-accept secara gini, secara formilnya sebenarnya unsur itu terpenuhi gitu. Misalnya dengan istri atau anak gitu ya, dijadikan sebuah agen asuransi, tetapi nanti akan kesulitan pada saat ini Pak, ada case-case tertentu misalnya, nanti kan di situ nanti kita agak susah nih sebenarnya, misalnya yang pembantunya atau ada istrinya, kemudian ada rebutan lah, let's say nanti kan dalam pemasaran asuransi dengan agent ini ada biaya-biaya, termasuk mungkin ada ujrah atau komisi gitu ya. Nah, pada saat ada hal tersebut nanti justru agak kesusahan terhadap yang tadi Pak double agent ini. Jadi untuk meminta haknya ini nanti agak susah karena perjanjiannya jelas adalah istri atau anaknya itu, tetapi dia meminta haknya walaupun yang memasarkan itu adalah si suami ini. Nah, paling itu sih Pak. Jadi kalau memang kayak tadi misalnya syarat subjektif itu ya, sebenarnya nggak ideal, tetapi biasanya kalau belum ada masalah, nah ini jalan seperti biasanya aja gitu Pak. Nanti pada saat ada masalah baru akan agak sulit di situ. Demikian sih Pak, mungkin jawaban dari saya. Iya, makasih Pak. Iya, silakan untuk dihidupkan dulu mic-nya, ditekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodo atas informasi tentang keagenan asuransi. Saya cuma hanya mengingatkan bahwa kewajiban agen asuransi selalu mengupgrade-kan diri dia untuk selalu mengamanahkan apa yang diamanahkan oleh perusahaan asuransi. Nah, yang saya tanyakan mengenai kontribusi Pak. Kontribusi itu memang sudah diberikan oleh perusahaan asuransi, rekening mana yang akan ditransfer. Kalau dia diberikan wewenang untuk mengambil atau mempick up kontribusi itu, mungkin akan jadi rancu, karena kita lihat sendiri kadang-kadang ya namanya uang itu kita takut juga, karena takutnya tidak amanah, nanti uang itu terpakai dan terjadilah klaim yang terjadi akan berakibat yang sangat fatal sekali. Kira-kira solusi yang terbaik tuh sebaiknya hindarilah pick up untuk kontribusi kepada agen-agen yang dicantumkan namanya. Demikian kira-kira
solusinya gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Boleh saya jawab, Mas Fikri? Boleh langsung aja, Mas. Ya, memang Pak, ini kalau kita memang bicara mengenai uang ya, nah apalagi mungkin produksinya besar gitu ya. Nah, ternyata tiba-tiba dapat, ini kadang suka banyak hilafnya Pak. Nah, iya itu Pak. Nah, makanya yang sebenarnya gini, memang di peraturan itu memang memperbolehkan lah gitu, possible untuk agent ini menerima, tapi dengan komitmen ada di dalam perjanjian keagenannya itu, agen itu dapat menerima kontribusi dari pemegang polis atau peserta, tapi dengan catatan memang harus tertulis di perjanjian keagenan itu, dan jangka waktu untuk meneruskan itu ke perusahaan asuransi, karena terkait dengan pembayaran kontribusi oleh perusahaan asuransi juga ya. Jadi itu terkait dengan pertanggungan asuransinya. Nah, sebenarnya solusinya sih kalau kita melihat di perjanjian keagenan, mungkin Pak Ibrahim lihat itu untuk perjanjian dengan keagenan dengan takaful itu saat ini kita sudah turut mempertimbangkan gitu Pak. Itu mungkin hal-hal lain gitu ya Pak. Cuman kita lebih concern kemarin pada saat ada administrasinya, khawatirnya tidak terbukukan dengan baik. Makanya pada saat sekarang di perjanjian keagenan saat ini itu untuk penerimaan kontribusi dari pemegang polis atau peserta yang Bapak Ibu sudah akan tanda tangan atau sudah tanda tangan ya untuk saat ini, itu penerimaan kontribusi dari pemegang polis atau peserta itu langsung kepada takaful, jadi perusahaan asuransi. Jadi nanti hak dan kewajiban lain-lainnya terkait mengenai jumlah penutupan asuransinya itu sudah akan dibayarkan perusahaan asuransi kepada agent. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi solusinya saat ini di takaful memang sudah tidak menerapkan itu lagi. Ya. Demikian Pak. Terima kasih Pak Doli. Sama-sama Pak Ibrahim. Menjadi peserta dan mengajukan pertanyaan ya, karena ini menyangkut soal legal, tapi mungkin ini lebih cenderung teoritis Mas. Jadi, tadi itu terkait dengan soal perjanjian kedua belah pihak yang dinyatakan bahwa kalau nggak salah ya tadi di slide-nya itu disebutkan bahwa PKS keagenan itu dapat dibatalkan oleh masing-masing pihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata ya. Jadi tidak perlu bahwa pembatalan itu harus melalui persetujuan dari pengadilan gitu ya. Kalau saya lihat, jadi dikesampingkan tuh dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata gitu. Nah, pertanyaan ada 3 nih Mas Dodi. Yang pertama, apakah dalam hal ini tidak terjadi bahwa aturan yang lebih rendah itu kemudian berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi gitu, atau memang boleh dalam kaitannya bahwa ya itulah yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang melakukan kontrak gitu Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya tujuannya apa? Yang kedua maksudnya apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari pengesampingan dari pasal 1266 dan 1267 tersebut gitu. Karena kalau saya lihat mungkin di sini ada celah bahwa ketika terjadi adanya pembatalan sepihak ya, itu bisa jadi ada kemungkinan hak yang harus ditunaikan, hak yang harus istilahnya diterima ya oleh salah satu pihak menjadi gugur karena ada kemungkinan di salah satu pihaknya itu melakukan pembatalan gitu Mas, secara sepihak gitu. Kan ada kemungkinan seperti itu ya. Misalkan dengan agen terus perusahaan memutus sepihak di tengah jalan, padahal bisa jadi ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan katakanlah ujrohnya yang belum disampaikan. Atau sebaliknya, misalkan agent ternyata melakukan pembatalan, tetapi ada outstanding kontribusi yang belum disampaikan ke perusahaan, kan ada kemungkinan ada seperti itu gitu. Terus yang terakhir Mas, yang disebut nanti tanggalnya efektif bahwa itu batal itu kapan gitu? Apakah pada saat itu, pada saat
kapannya atau pada saat surat itu dikirimkan atau diterima oleh dari pihak yang dinyatakan dibatal. Itu aja mungkin saya. Terima kasih. Baik, silakan Mas Dodi, Mas. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Fajar, ini luar biasa, teori sekali nih, teoritis. Nah, Pak, dari 2-3 insya Allah saya tadi ngerti pertanyaannya. Kalau yang untuk pertanyaan 1 tadi gimana Pak? Yang dianggap lex superiori daripada inferiori itu apa Pak? Yang peraturan itu apa Pak? Ya, apakah dalam hal ini kalau lihat dari secara struktural, secara hierarki, itu kan kalau kita lihat bahwa KUH-PER atau KUHD itu sama dengan undang-undang di zaman sekarang ya. Kemudian ada aturan main yang berendah. Apakah dalam hal ini boleh? Oh ya. Halo? Ya, Pak. Ya. Apakah dalam hal ini aturan main yang lebih rendah itu dianggap kemudian bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, betul tadi Pak? Apakah kemudian melanggar tadi ada gium leg superior derogat legi inferior gitu? Ya. Oh, maksudnya yang menurut Pak Fajar tadi yang melanggar. Berarti antara perjanjian keagenan dengan KUH-PER itu ya Pak, 126 127 maksudnya itu ya Pak? Iya, betul. Oh, baik. Iya, kan di dalam perjanjian keagenan itu dikesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata gitu Pak. Halo? Ya. Baik, nangkep Pak ininya Pak. Nah, kalau untuk yang tadi Pak, yang pengesampingan atas 1266 atau 1267 itu terkait dengan yang diakhiri dengan perjanjian keagenan asuransi itu tidak ini Pak, tidak jadi secara hierarkis bukan mengoverlap tadi KUH-PER nih dari 1267 66 gitu ya. Tapi itu merupakan opsi yang memang bisa dikesampingkan Pak di KUH-PER nanti di dalam ketentuan itu nanti kalau kita lihat secara utuh. Jadi di situ perjanjian itu dapat di dalam beberapa perjanjian itu memang dapat dimungkinkan untuk disimpangi lah gitu ya. Jadi itu bukan peraturan yang baku, karena kan di situ terkait dengan misalnya ada bunga kemudian harus melewati pengadilan gitu ya Pak. Nah, menurut hemat saya itu tidak bertentangan. Jadi bukan karena KUH-PER kemudian perjanjian ada di bawahnya, itu sedikit berbeda gitu Pak, posisinya gitu. Jadi memang dimungkinkan untuk adanya pengesampingan 1266 dan 1267. Kemudian yang poin 2 yang 2 itu apa Pak tadi Pak? Maaf. Mungkin intensinya ya, apakah di situ lebih cenderung kepada untuk mengefisienkan bahwa nanti ketika ada dispute tidak perlu melalui pengadilan atau seperti apa gitu? Kemudian dikesampingkan. Maksudnya gini Pak, maksud 1266 sama 1267 itu pada saat pengakhiran yang disepakati gitu Pak. Jadi disepakati untuk diakhiri atau misalnya salah satu pihak mengakhiri gitu kan. Kadang di dalam pengakhiran satu perjanjian ini ada beberapa klausula. Yang pertama, apakah pengakhiran itu harus disepakati atau misalnya pihak pertama bisa mengakhiri perjanjian ini secara sekaligus di dalam ketentuan itu. Jadi sebenarnya bukan tadi yang Bapak sampaikan, bukan 1266 ini harus melalui pengadilan, tidak, tetapi artinya bisa diselesaikan atas pengakhiran atas kesepakatan yang sudah disepakati lah antara para pihak di dalam perjanjian keagenan itu. Kalau nggak salah di perjanjian keagenan itu kan juga di ketentuan berapa ya itu ya, dapat mengakhiri perjanjian dengan cara memberitahukan secara tertulis gitu ya, 30 hari sebelumnya. Jadi kalaupun mau menggunakan 1266 1267 dan tidak dikesampingkan boleh di situ. Ada juga kalau seandainya dicantumkan di situ pun artinya kita nggak harus melalui pengadilan gitu Pak.
Atau yang kurang ini di mana Pak? Barangkali nanti bisa saya ini kan. Ya, untuk sementara cukup. Ya, terus yang tadi disebut tanggal efektifnya itu seperti apa? Apakah sebenarnya harus disetujui masing-masing pihak atau benar-benar salah satu pihak punya hak gitu untuk saling membatalkan gitu? Oke. Untuk yang berakhirnya perjanjian ini dimungkinkan ada 2 atau bahkan ada 3 gitu Pak. 1 itu bisa aja dengan kesepakatan para pihak atau salah satu pihak dapat mengakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis misalnya. Nah, kita coba aplikasikan di perjanjian keagenan. Nah, ini kalau di perjanjian keagenan itu sendiri pihak pertama atau pihak kedua dapat mengakhiri perjanjian dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak selambatnya 30 hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran perjanjian ini. Jadi pada saat diberitahukan akan adanya pengakhiran perjanjian, maka hal ini sudah memenuhi, artinya 30 hari setelah surat pemberitahuan itu sudah dianggap batal. Ada lagi 1, kalau seandainya perjanjian ini harus diakhiri oleh para pihak, baik itu di adendum atau di perjanjian pengakhiran gitu. Nah, itu syaratnya salah satu pihak memang tidak boleh, karena di perjanjian keagenan sendiri ini udah ditentukan bahwa perjanjian harus pengakhiran perjanjian harus diakhiri oleh salah satu oleh para pihak. Agak belibet nih Pak. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 kondisi yang memang sedikit berbeda. Yang tadi para pihak harus mengakhiri, kemudian yang salah satu pihak tadi dengan pemberitahuan tertulis. Mulai berakhirnya kalau pada saat kesepakatan, ya pada saat disepakati. Mungkin juga pada saat disepakati, misalnya sekarang tanggal 22, bahwa disepakati tanggal 1 bulan atau 30 hari setelah kesepakatan ini, maka perjanjian akan dianggap berakhir. Nah, alasannya biasanya bisa bermacam-macam, misalnya akan merapihkan administrasi, kemudian menyelesaikan hak kewajiban gitu ya. Jadi itu. Tapi biasanya untuk pertanggungan asuransi memang kan sesuai dengan masa asuransinya, tetapi perjanjian kerjasamanya saja yang berakhir gitu. Tapi segala hak dan kewajiban terkait pertanggungan asuransi tetap berlaku. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fajar. Luar biasa diskusi pada sore hari ini. Makasih Pak Fajar, makasih Mas Uli atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah nih kita sudah berada di ujung dari kegiatan sharing session marketing eksekutif yang ketiga tahun 2023 ini. Mas Dodi boleh dong kasih kita closing statement ya untuk Boleh bisa satu lagi nggak, Pak? mengumpulkan atau boleh, tapi Satu aja mungkin Pak, mungkin agak saran aja Pak. saran singkat aja ya Bu. Mohon Iya. maaf udah waktu sholat Iya. ya. Ya Pak, kalau boleh usul saya Pak, PKS kan sudah ada ya Pak, tapi kan tidak mendetailkan apa tugas agen dan tugas RDM. Nah, saran saya kalau boleh dipertimbangkan apakah menjadi lampiran job desk dan IK, sehingga apa yang menjadi pekerjaan RDM jelas dan apa yang menjadi pekerjaan ini terutama dalam proses bisnis ya Pak. Instruksi kerja sama job desk mungkin Pak perlu dilampirkan. Itu saja Pak, terima kasih. Baik Bu Zulfia ya. Sepertinya memang Pak Dodi mau ditanggapin atau gimana? Oh iya, kalau memang terkait dengan job desk, nanti biasanya memang dari kita, dari perusahaan asuransi itu memang ada beberapa ini ya, maksudnya untuk job desk-nya lah. Tapi beberapa hal yang tadi disampaikan Bu Sufia itu mungkin ada yang sudah disampaikan di dalam perjanjian keagenan. Mungkin nanti bisa disampaikan Bu ke internal, barangkali dari perjanjian keagenan itu sendiri yang memang belum. Nanti disampaikan saja untuk kita tampung untuk diakomodir nanti, mungkin itu sangat possible sih untuk dilampirkan. Tapi terkait dengan kewajiban tanggung jawab itu memang di dalam perjanjian keagenan tidak kita cantumkan semua Bu, karena itu kan banyak sekali dan itu sudah ada di peraturan perundang-undangan itu kan. Jadi sifatnya pada saat diundangkan memang kita sudah harus mengetahui, dianggap mengetahui peraturan itu gitu ya. Jadi selain daripada perjanjian nanti makanya tadi untuk mengupgrade apa yang ada di dalam
peraturan. Dalam hal ini ada tentang agen asuransi. Demikian sih Bu. Baik, Ya, Pak. saya rasa Jika sebenarnya dan jobdesk ini kan lebih ke teknis ya Pak. iya. Ya. Iya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, semuanya saya rasa sudah jelas. Nanti apabila ada hal yang memang pada akhirnya itu menjadi saran, sebaiknya disampaikan ke internal gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Dodi, sudah sangat jelas atas jawabannya. Baik, selanjutnya langsung saja closing statement dari Mas Dodi. Silakan Mas. Saya belum siap ini, Mas Fikri ngasih bocoran tadi. Oh iya. Kesimpulan aja Pak. Iya. Ya, kesimpulan singkatnya ya gini, pada saat kita melakukan segala aktivitas kita dalam hal ini, aktivitas pekerjaan maupun yang ada hubungannya dengan operasional usaha, ya dari saya sih tetap comply lah gitu ya. Tetap comply artinya tidak mengesampingkan atau acuh terhadap beberapa aturan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Intinya kita harus tetap bingung. tetap comply lah seperti itu. Terima kasih banyak Mas Dodi atas Terima kasih kita semua. Mas Dodi, semoga bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya Mas. Semoga sehat selalu ya dan melancarkan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mas Dodi dipersilakan untuk melakukan aktivitas kembali atau kalau mau tetap stay di sini boleh Mas. Ya, untuk perintahkan dan semua. Baik, kita meningkat ke agenda berikutnya, ada penyampaian dari Ibu Filia. Terima kasih, saya izin live ya Mas Fikri. Baik, Terima silakan. kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dor. Terima kasih Mbak. Izin live. Baik, Ya, baik, selanjutnya, terima kasih Mas Fikri. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu sekalian ya, saya sedikit saja mau mensummarikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi tadi ya terkait dengan proses bisnis marketing dan hukum ya. Nah, ini juga memang kami di kantor pusat juga menekankan, mungkin di sini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu marketing eksekutif ataupun RDM ataupun kepala cabang ataupun AO yang bergabung di GMeet sore hari ini. Saya mohon bantuannya sekali lagi untuk dapat melengkapi form keagenan dan PKS-nya segera di-sign ya dan diberikan kepada PIC-nya masing-masing gitu ya. Nah, terkait dengan job desk baik RDM yang tadi ditanyakan oleh Bu Zulfia ataupun marketing eksekutif sendiri, betul memang sudah kami kami share ya di PKS juga ada ya, mungkin Bapak Ibu bisa membaca-baca kembali ya. Nanti setelah kami sign oleh Ibu Melda, nanti juga mungkin kita akan compile ya Mas Fikri ya dan bisa di-share lagi ke PIC-nya masing-masing untuk sebagai pegangan ya untuk teman-teman agent gitu ya. Kenapa hal tersebut penting? Karena juga kita sama-sama melindungi ya Bapak Ibu jika terjadi satu hal lain gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan untuk masalah job desk, insya Allah itu juga semua sudah ada di program RDM. Kalau di RDM sendiri sudah ada ya. Saat pertama kali juga kita menjadi RDM juga itu juga sudah ada. Mungkin nanti bisa dibantu Mas Fikri juga untuk share kembali ya Mas ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu marketing eksekutif atau keagenan ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu marketing eksekutif, RDM, Bapak Ibu kepala cabang serta account officer dan tim agency ya untuk acara hari ini. Baik Mas Fikri, itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Fili ya Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa menjalankan apa yang sudah dipesankan oleh Ibu Filia dan juga melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu semua, setelah sampailah kita di akhir agenda sharing session yang ketiga ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga Ibu-ibu semua. Ibu-ibu dan Bapak semua sudah sangat aktif dalam
acara ini. Sampai berjumpa lagi di agenda berikutnya, tentunya dengan bahasan dan materi yang nggak kalah serunya. Sekian, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ya, lebih kurangnya maaf dari saya. Mohon diri, pamit, undur diri. Dadah, Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.